Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kezakia Lasafia dengan NIM A11 2023 14976. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai tugas UTS mata kuliah Bengkel Coding Data Science Universitas Dianusantoro dengan topik klasifikasi kepuasan penumpang maskapai penerbangan menggunakan dataset airline passenger satisfaction. Nah, di sini dataset yang saya gunakan bersumber dari Kaggle, terdiri dari 129.880 record dengan 24 kolom. Fitur-fiturnya saya kelompokkan menjadi 3 jenis fitur. Yang pertama, fitur kategorikal, terdiri dari gender, customer type, type of travel, class, dan satisfaction. Kemudian fitur continue, terdiri dari age, flight distance, departure delay, dan arrival delay. Dan 14 fitur rating berskala 1 hingga 5 yang mempresentasikan penilaian penumpang terhadap layanan maskapai. Variabel targetnya adalah kolom satisfaction dengan 2 kelas, yaitu satisfied dan neutral or dissatisfied. Kemudian pada tahap EDA ditemukan bahwa hanya kolom arrival delay yang memiliki missing value sebanyak 393 baris atau sekitar 0,30% dari total data dan tidak ditemukan data duplikat. Dari sisi distribusi target, kelas neutral or dissatisfied mendominasi dengan proporsi 6,6% dibanding satisfied yang sebesar 43,4%. Kondisi ini menunjukkan adanya kelas imbalance dengan rasio 1,3 banding 1 yang perlu ditangani agar model itu tidak bias. Kemudian dari heat map korelasi, fitur online boarding memiliki korelasi tertinggi terhadap kepuasan penumpang sebesar 0,502, diikuti in-flight entertainment sebesar 0,398, seat comfort sebesar 0,349, on-board service sebesar 0,322, dan legroom service sebesar 0,312. Seluruhnya berkorelasi positif. Dan menariknya di sini, flight distance juga masuk ke dalam top 10 dengan nilai 0,298. Kemungkinan karena penumpang jarak jauh itu umumnya menggunakan kelas yang lebih baik. Dan untuk outlier, deteksi menggunakan box plot menunjukkan bahwa departure delay dan arrival delay memiliki nilai ekstrim yang perlu ditangani pada tahap preprocessing. Sebelum preprocessing penuh, saya membangun direct modeling sebagai baseline dengan data yang hanya di encode minimal. Data dibagi dengan train test split 80/20 dengan stratifikasi menjadi 103.904 sebagai data latih dan 25.976 sebagai data uji. Dan 3 model diuji dengan hasil sebagai berikut. Logistic regression memperoleh akurasi sebesar 86,51%, decision tree 94,89%, dan random forest sebesar 96,46%. Di sini random forest langsung unggul pada tahap ini. Meskipun
perlu diwaspadai adanya potensi overfitting karena data itu belum diproses secara optimal. Kemudian pada tahap data preparation, terdapat 5 langkah yang saya terapkan. Yang pertama, menghapus kolom ID karena tidak memiliki nilai prediktif. Yang kedua, imputasi arrival delay menggunakan median karena distribusinya right skewed akibat nilai ekstrim. Yang ketiga, winsorizing pada kedua fitur delay menggunakan batas IQR untuk mencap nilai ekstrim tanpa menghapus data. Yang keempat, terdapat label encoding pada fitur kategorikal. Yang kelima, itu ada standar scalar pada fitur numerik berjangkauan luas yang diterapkan setelah split data untuk menghindari data leakage. Selanjutnya, untuk menangani kelas imbalance, saya menggunakan Smooth yang bekerja dengan mensintesis sampel baru pada kelas minoritas melalui interpolasi, bukan sekedar duplikasi. Nah, setelah Smooth dilakukan, distribusi kelas pada data training menjadi seimbang. Ini sebelum Smooth dan ini sesudah dilakukan Smooth. Kemudian model dilatih ulang dengan hasil logistic regression meningkat menjadi 87,13%, decision tree 94,63%, dan random forest sebesar 96,13%. Peningkatan paling signifikan terjadi pada logistic regression karena model linear itu sangat terbantu oleh data yang bersih dan seimbang. Kemudian pada tahap optimasi, fitur selection dilakukan berdasarkan fitur importance random forest. Nah, 5 fitur teratas adalah online boarding, in-flight Wi-Fi service, class, type of travel, dan in-flight entertainment. Kemudian top 10 fitur kemudian dipilih untuk pemodelan final. Lalu hyperparameter tuning digunakan randomizer CV dengan threefold CV dan menghasilkan parameter terbaik random forest yaitu CV F1 score sebesar 0,9430. Sedangkan decision tree menghasilkan 0,93,23. Berikutnya perbandingan performa random forest di seluruh tahapan. Di sini direct modeling akurasinya 96,46%. Akurasinya 96,46%, advance score-nya 96,45%. Kemudian prep plus smooth-nya 96,13%, advance score-nya 96,12%. Prep, smooth, dan tuning 94,41%, dan advance score-nya 94,40%. Akurasi setelah tuning sedikit lebih rendah, namun hal ini wajar karena direct modeling itu sebelumnya berpotensi overfitting. Nah, model yang telah dituning lebih terkontrol dan lebih general sehingga lebih dapat diandalkan pada data baru. Dari proyek ini terdapat 4 kesimpulan utama dari proyek ini, yaitu pertama,
online boarding dan in-flight Wi-Fi ini adalah faktor paling krusial dalam kepuasan penumpang. Kedua, preprocessing yang tepat menjadi fondasi kualitas model. Ketiga itu smooth terbukti efektif menangani class imbalance. Dan keempat, random forest itu secara konsisten menjadi model terbaik di seluruh tahapan. Demikian presentasi UTS dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.